Silakan, Romo. Baik, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat di malam ini, dan semoga juga jaringan internet yang akan kita gunakan dapat menjadi sarana baik bagi kita malam hari ini untuk menggali bersama, untuk mendalami bersama tentang tema cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Sudah sebulan lebih rasanya, tim dari Persekutuan Doa Karismatik ini menghubungi saya untuk Romo, suaranya boleh di-unmute. ada yang meng-unmute. Baik. Selamat Paskah untuk kita semua ya, Bapak Ibu. Selamat Paskah, Romo. Selamat Paskah. Baik. Tema yang kita akan dalami malam hari ini, saya tidak akan bicara terlalu lama, semoga, karena bicara pendek itu perjuangan untuk saya. Jadi, semoga tema ini tidak akan terlalu melebar, tidak akan berbelit-belit. Ya. Tidak saudara-saudari untuk masuk pada satu bagian awal dari Injil Yohanes, yang menceritakan tentang Yesus yang marah di bait Allah, tepatnya di pelataran di depan bait Allah ketika menyaksikan kerumunan para pedagang yang bagi Yesus mengotori bait Allah. Ya. Nah, saya akan bacakan teks yang akan kita dalami malam hari ini, diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Ini saudara-saudari, teks Injil yang akan kita dalami malam hari ini. Sebenarnya sangat menarik tema ini, judulnya Cinta akan rumahmu menghanguskan aku, yang terjadi di pelataran bait Allah, dan Yesus bilang, jangan jadikan rumah Bapakku tempat berjualan. Ini. Kita bisa mengganti rumah Bapakku dalam pengertian ini dengan banyak hal. Jangan jadikan agama tempat berjualan, jangan jadikan iman tempat berjualan. Ya. Saya tidak tahu apakah yang hadir ada juga biarawan-biarawati di sini. Jangan jadikan kongregasi tempat berjualan. Jangan jadikan gereja tempat berjualan. Berjualan dalam pengertian bukan berjualan makanan, tapi berjualan kepentingan. Aku beli sekian, terus aku dapat apa, itu ya. Iman, kalau sudah ujung-ujungnya tentang kepentingan pribadi, itu sudah berjualan. Begitu. Jadi, jangan menjadikan rumah Bapakku tempat berjualan, kita bisa rubah juga. Jangan jadikan hubunganmu dengan Tuhan itu menjadi semacam berjualan. Ya. Aku doa 5 kali, terus aku dapat apa, Bapak? Nah, ini kan konsep berjualan kayak begitu. Tapi saya tidak masuk di tema itu, nanti saudara-saudari bisa mengunjungi YouTube saya. Saya pernah mengulas satu hal tentang itu di dalam YouTube. Ya. Tapi malam hari ini saya ingin kita melihat tentang kata-kata yang diingat oleh para murid, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Baik. Nah, saudara-saudari,
mencintai itu mendorong orang untuk melihat lebih tajam. Ya. Mencintai itu membuat orang terdorong untuk bertindak lebih serius. Orang yang asal-asalan itu tanda paling jelas bahwa dia sebenarnya tidak mencintai. Ya. Orang yang mencintai itu tidak akan terlihat dalam sikap yang masa bodoh. Ya. Sikap masa bodoh atau cuek itu bukan sikap dari orang yang di dalam dirinya ada cinta. Nah ini, mungkin dari kalimat singkat pertama ini kita bisa langsung sedikit korek-korek diri kita. Apakah aku tipe orang yang cuek, masa bodoh, dan sebagainya. Nanti saya akan jabarkan sedikit seperti apa itu. Kalau kita mengatakan bahwa saya mencintai gereja, ini, maka artinya saya akan serius melihat gereja. Termasuk peduli dengan keadaannya, dan bertanya apa yang bisa saya lakukan terhadap gereja. Ini ya. Orang yang katanya mencintai, dia tidak akan diam di tempat. Dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengisahkan tentang Romo Mangunwijaya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sosok Romo ini, seorang projo Keuskupan Agung Semarang. Nah, dalam buku yang saya baca, waktu saya baca itu saya SMA seminari, saya di Kakaskasen di Tomohon di Manado. Nah, dalam buku tersebut diceritakan bagaimana Romo Mangun ini suatu ketika ia sedang makan malam, hujan turun begitu deras di luar. Begitu. Lalu ia menghentikan makan malamnya itu. Dan ia mondar-mandir di sekitar meja makannya itu bolak-balik. Lalu, seorang rekan yang menemaninya makan malam pada waktu itu bertanya, kenapa Romo tampak gelisah sekali seperti itu? Apa yang Romo sedang pikirkan? Ia lalu menjawab bahwa ia sedang teringat dengan orang-orang yang saat itu sedang berada di luar. Itu yang ditulis dalam buku itu. Romo Mangun bertutur, dia teringat dengan pengemis, anak jalanan, yang tidak punya rumah, yang malam hari ini hujan yang begitu deras, bagaimana dan di mana mereka tinggal, bagaimana mereka berteduh, dan sebagainya. Ya. Nah, saudara-saudari, cerita tentang Romo Mangun ini, itu saya baca waktu SMA, tapi gemanya masih terus sampai hari ini ya dalam diri saya. Iman yang mendalam itu membuat orang berpikir tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ini. Ya, kalau kita ngomong-ngomong tentang iman, dalamnya sebuah iman itu diukur dari apa saja yang kita pikirkan. Kalau selalu memikirkan diri sendiri, itu masih menunjukkan kedangkalan sebuah iman. Iman yang mendalam membuat orang berpikir tentang hal-hal di luar dirinya. Ini ya. Seolah-olah bertolak belakang dengan keinginan kebanyakan kita yang berangan-angan dan membangun impian, kalau semakin beriman, itu pasti akan semakin menemukan rasa damai, kenyamanan, ketenangan, seolah-olah bertolak belakang dengan itu. Iman justru mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Ya. Iman mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang malah oleh kebanyakan orang disebut sebagai gila. Ya. Yesus oleh keluarganya sendiri disebut tidak waras. Ya, ketika diceritakan dalam Injil, ada keluarganya yang mau menjemput dia, karena bagi mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Ya. Cinta memang mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang bagi sebagian orang lain disebut kegilaan. Kita bisa lihat, pria dan wanita mengorbankan keperjakaannya, keperawanannya, mengorbankan relasi keluarganya demi sesuatu yang ia sebut dengan panggilan suci. Bagi sebagian orang, itu gila. Begitu. Ada orang bilang itu bodoh. Ya, Yesus mati di kayu salib juga oleh orang Yunani disebut kebodohan, bukan? Gitu. Kadang-kadang cinta memang mendesak kita untuk menjadi kelihatan bodoh di depan orang. Begitu. Malah Yesus, cintanya terhadap Bapa membuat dia sampai disebut tidak waras. Seorang kekasih hati mengeluarkan uang puluhan juta untuk kepentingan kekasih hatinya, pujaan hatinya. Ini. Bagi orang ngapain itu boros, itu buang-buang uang dan sebagainya, itu sia-sia. Tapi bagi dia tidak, dia menemukan makna di balik apa yang dia sedang lakukan. Cinta membuat orang bergerak, bahkan menjumpai hal-hal yang oleh sebagian orang lain disebut sebagai kegilaan. Ya. Nah, mencintai mendorong seseorang untuk bergerak.
Tadi saya katakan demikian. Untuk aktif, untuk maju, dan untuk berkorban. Ini poinnya dari tema kita. Berkorban. Orang tidak bisa disebut mencintai kalau dalam dirinya tidak dijumpai semangat pengorbanan. Ya. Ebit G.A.D. dalam syair lagunya mengatakan, cinta itu, kata orang, cinta itu harus berkorban. Orang tidak bisa disebut mencintai jika dia diam, apalagi menjadi destruktif. Ya, teroris itu tidak bisa disebut mencintai Allah karena ekspresinya destruktif atau merusak. Orang tidak bisa disebut mencintai kalau dia tidak kreatif. Ini juga ya. Anak-anak muda, OMK, saya tidak tahu di sini, para pelayan-pelayan, mungkin yang pengurus persekutuan doa atau apapun, ukuran Anda mencintai itu terlihat dari seberapa kreatif Anda hadir di dalam komunitas Anda. Begitu. Ya. Kita mungkin bisa hadir, tapi kalau kehadiran kita hanya seperti seonggok batu, kita belum bisa disebut adakah cinta di dalam dirinya. Karena cinta itu pasti mendorong orang untuk kreatif, untuk berpikir apa yang bisa aku lakukan, ya, apa yang bisa aku persembahkan, apa yang bisa aku korbankan. Itu ukuran sebuah cinta. Untuk Anda yang bersuami dan beristri, ukuran apakah pasanganku mencintai aku dalam atau tidak, itu bisa diukur dari seberapa kreatif dia memperjuangkan cinta kita dan mempertahankannya. Seberapa kreatif menciptakan ide-ide, seberapa kreatif memperjuangkan hal-hal baru untuk menyegarkan dan untuk menyuburkan, untuk memulihkan dan mengembangkan cinta, atau mengembangkan komitmen, ikatan, dan sebagainya. Orang tidak bisa disebut mencintai kalau dia tidak kreatif. Ya. Singkatnya, saudara-saudari, orang yang menolak untuk hangus, untuk terbakar, dia tidak akan pernah mampu mencintai. Karena itu tadi teringat murid-murid Yesus ada sebuah teks yang mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Orang yang tidak mau hangus, dia tidak akan pernah bisa mencintai. Ini ya. Orang yang tidak pernah mau rugi, dia tidak akan pernah mencintai. Sebab cinta selalu akan beriringan dengan pengorbanan. Ya. Ini hal yang pasti selalu kita renungkan, bukan hal baru untuk kita, tapi semoga ini menjadi penyegaran. Kita mungkin bertanya begini, saudara-saudari, tragedi baru-baru ini di dekat tempat Anda berada yang di Makassar, pengebom bunuh diri, ya, melakukan tindakannya dia sebut sebagai atas nama cinta akan Tuhan. Dan dia mengorbankan diri untuk cinta akan Tuhan. Kalau kita mengatakan cinta selalu beriringan dengan pengorbanan, apakah seorang teroris bisa disebut dengan sebagai orang yang mencintai? Tidak, jelas. Dia berkorban untuk mencintai Tuhan bagi dia. Kita tidak bisa berkata bahwa dia memiliki cinta, sebab cinta yang sesungguhnya itu arahnya, sekali lagi, kreatif, bukan destruktif. Untuk menciptakan, kreatif itu berarti dari kata create, ya, kreator, Allah menciptakan, kreatif. Allah sebagai kreator, bukan destruktor atau destruktif, orang yang menghancurkan. Orang yang merusak. Cinta yang sejati, mencintai Tuhan dan mencintai sesama, mendorong orang untuk mengorbankan diri dan bukan mengorbankan orang lain. Ini. Kalau surga, arahnya atau tujuannya dicapai dengan mengorbankan orang lain, itu bukan iman, itu fantasi. Ya, itu imajinasi. Nah, kalau kita mencintai, lalu kita mengorbankan diri untuk cinta itu tanpa merusak orang lain, itu cinta yang benar. Tapi kalau kita mencintai, lalu untuk cinta itu kita kemudian mengorbankan orang lain, iman kekristenan mengatakan itu bukan cinta yang benar. Itu fantasi. Jika seseorang mengorbankan orang lain untuk menyebut dirinya mencintai Tuhan, sekali lagi perlu dicatat dalam-dalam di benak kita, itu bukan beriman, itu berfantasi dan berhalusinasi tentang Tuhan. Ya. Karena Tuhan pada dirinya adalah kreator, pencipta, yang dari situ kita kemudian mengenal kata kreatif, bukan destruktif. Itu poin pertama yang ingin saya bagikan untuk saudara-saudari. Nanti kalau muncul ide untuk ditanyakan, bisa ditanyakan ketika selesai penyajian ini. Nah,
Tentang hubungan antara cinta dan pengorbanan, Bapak Ibu, saya sering ulang-ulang setiap kali diundang untuk Zoom, atau orang bilang webinar, atau apapun istilahnya itu, ada 3 contoh yang sering saya pakai ya untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara cinta dan pengorbanan. Nah, dalam dunia laba-laba, khususnya laba-laba tarantula, saya tidak tahu apakah semua laba-laba begitu, tapi ada satu jenis laba-laba yang kalau telurnya yang selalu dia dekap, kalau laba-laba itu kan telurnya selalu di dada, gitu. Ketika telur-telur itu menetas, ratusan atau bahkan mungkin ribuan anak laba-laba di situ, laba-laba itu akan merapatkan tubuhnya ke anak-anak yang baru menetas itu dan membuat anak-anaknya memakan tubuh induknya sampai induknya itu kering. Kita sering mendapati laba-laba dalam keadaan yang sudah kering. Nah, begitu. Nah, ini istilahnya matri pagi dalam dunia hewan. Dia mengorbankan dirinya untuk menghidupi anak-anaknya. Ya, itu. Dia mengorbankan, mematikan tubuhnya untuk menyuplai hidup bagi ribuan anak-anaknya. Anak-anaknya hidup, melanjutkan keturunan, melanjutkan kehidupan, sedangkan dia mati. Nah, dalam dunia perkebunan, saya tinggal di Desa Surian yang luar biasa. Ini di sini perkebunan karet, para petani karet banyak sekali, dan saya baru-baru 2 hari lalu, kemarin mendapatkan hasil dari panen karet pertama kali di kebun milik paroki. Nah, mengamati pohon karet ini sangat menarik, Bapak Ibu. Pohon yang tercipta untuk disakiti, yang setiap pagi atau sore selalu disakiti oleh orang. Diiris-iris, ya. Di sini ada beberapa umat saya yang hadir, ada Ibu Darius, ada Bapak siapa ini? Bapak Amarah, ya, dia tahu persis itu bagaimana di pohon yang setiap hari disakiti, dan rasa sakit itu, tetesan getah itu menghidupkan umat di sini. Jadi umat Surian itu orang yang hebat dalam pengorbanan. Semoga bisa amin untuk orang-orang Surian ya. Jadi orang-orang yang sudah mengerti apa artinya pengorbanan. Ini. Nah, dalam dunia kekristenan, Kristus atau Yesus itu juga sering disimbolkan dengan burung pelikan. Burung pelikan ada lagu kalau dalam adorasi, pelikan yang kudus, Yesus Tuhanku. Nah, konon burung ini pada musim paceklik atau kesulitan mencari makan, mungkin ketika musim ombak atau badai di mana dia tidak bisa mencari ikan atau mencari makanan, dia akan mematuk jantungnya sendiri, lalu keluar darah, dan anak-anaknya itu makan tubuh induknya atau mengisap darah dari induknya mati, dan beberapa ekor anaknya itu bisa melanjutkan kehidupan. Ini gambaran yang sering digunakan untuk Kristus, ya. Dia mati di kayu salib supaya dunia bisa hidup di dalam keselamatan. Bahkan kalau kita lihat liturgi kita, Ekaristi, ya, yang kita selalu rayakan, itu merupakan sumber yang kita jadikan sebagai sumber dan puncak iman, menunjukkan hubungan antara cinta dan pengorbanan. Kehidupan yang sejati itu berawal dari keberanian untuk berkorban. Ya. Roti itu dipecah-pecah, dibagi-bagi. Ingatan, memori tentang Kristus yang membagi tubuhnya, yang mematikan, yang rela mati itu diulang setiap hari, dihadirkan kembali, bukan hanya sekedar dikenang-kenang, tetapi Ekaristi kita sebut menghadirkan kembali peristiwa penebusan. Bukan sekedar memori atau mengingat kembali, tetapi menghadirkan lagi peristiwa itu. Ya, supaya kita semua memiliki semangat dan spirit yang sama, berani mencintai dalam hubungannya dengan berkorban. Pada poin ini saya ingin sedikit bersharing untuk Anda, ya. Bagaimana dinamika batin saya sebagai seorang imam muda. Saya baru tanggal 9 kemarin saya merayakan 5 tahun imamat. Ya, yang ditugaskan untuk mengawali sebuah paroki baru di wilayah yang saya sering sebut sebagai perkampungan ini. Ya. Sehingga saya menyebut diri saya Romondeso, meskipun saya sudah memakai istilah Romondeso untuk channel saya sebelum saya datang ke sini. Jadi bukan karena saya datang ke sini maka saya menggunakan istilah deso, tetapi sejak awal sebelum saya datang, jauh hari sebelum saya datang ke sini, sebelum saya tahu bahwa saya akan tiba di sini,
Saya sudah menggunakan kata romondeso yang akhirnya malah saya ditempatkan di desa. Nah, ketaatan saya sebagai seorang imam yang tidak punya kenalan, yang tidak punya uang, tidak punya apapun, yang masih mentah rasanya, ketaatan saya itu mendatangkan berkat bagi umat beriman. Saya makan sebuah, ya, ketaatan saya oleh tugas yang diberikan oleh uskup akhirnya menjadikan saya sebagai saluran berkat itu. Begitu. Kecintaan saya akan umat Allah mendorong saya untuk berani mengalami kebingungan, berani mengalami keresahan, resah cari uang bagaimana, belum ada pastoran dan sebagainya. Ya, kecintaan saya akan umat Allah membuat saya berani untuk mengalami kebuntuan, berani mengalami keraguan-raguan. Ya, saya berani akhirnya mengalami keraguan-raguan. Berani mengalami dan semakin merasakan kelemahan-kelemahan saya sendiri yang selama ini saya tolak untuk saya rasakan. Ya. Saya menolak untuk mengenal kelemahan saya. Banyak orang menolak untuk mengenal kelemahannya. Karena itu selalu menolak penderitaan. Ya. Karena dia tidak mau mengenal kelemahan itu. Karena mengenal kelemahan diri sendiri adalah sebuah tantangan. Berani menerima kelemahan diri sendiri adalah sebuah upaya untuk menerima rasa sakit. Ya. Nah, tetapi, saudara-saudari, Allah berkarya di balik kelemahan-kelemahan itu. Saya yang tidak bisa apa, yang tidak awalnya tidak tahu bahwa saya tidak bisa, yang tidak punya apa-apa dan sebagainya, tetapi Allah berkarya justru di balik kelemahan-kelemahan saya dan menunjukkan siapa Dia yang sebenarnya di situ. Nah, ini yang saya mau hubungkan nanti dengan tema kita pada malam hari ini. Di balik rasa takut yang saya alami, saya justru memaknai langkah saya secara semakin penuh makna. Ya. Walau hal yang saya jalani itu terlihat sangat sederhana di mata orang lain, tetapi proses melewati ketakutan itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Anda mungkin pernah kenal dengan seorang aktor film, Nicholas Saputra, ya, pemeran Ada Apa Dengan Cinta, yang sebagai Rangga. Ya. Dia pernah mengatakan begini, rasa takut membuat sesuatu yang kita hadapi itu akan menjadi semakin penuh makna. Ya. Rasa takut membuat sesuatu yang kita jalani akan menjadi semakin penuh makna. Ini kalimat yang bagi saya sangat menarik. Ya. Karena itu kita jangan cepat-cepat menolak rasa takut. Karena ketakutan mengarahkan kita untuk menemukan makna yang lebih mendalam terhadap apa yang akan kita hadapi. Nah, akhirnya saya berkesimpulan begini, saudara-saudari. Cinta harus diletakkan sebagai dasar segalanya. Ketika cinta kita letakkan sebagai dasar, maka perspektif atau cara pandang kita atas apapun itu akan berubah. Ini. Termasuk cara pandang kita akan sesama, bahkan terhadap diri sendiri akan berubah. Kalau kita belum apa-apa sudah tendensius, asumsi terhadap seseorang, kita tidak akan pernah memiliki pandangan yang positif terhadap orang. Tetapi kalau kita meletakkan cinta di atas atau sebagai dasar pijakan kita, maka cara pandang kita atas peristiwa, cara pandang kita atas pribadi itu akan berubah. Akan berubah. Ya. Cinta yang kita miliki akan membuat kita bergerak untuk menjumpai hal-hal yang selama ini kita anggap tidak ada. Ya. Cinta akan membuat kita menemukan apa yang selama ini sebenarnya ada di dalam diri kita, tetapi tidak kita ketahui. Ya. Itu yang saya renungkan di dalam perjalanan imamat saya 5 tahun. Ya. Kalau kita mengawali sesuatu dengan cinta, apa yang awalnya kita tidak tahu bahwa kita miliki itu akan kita ketahui, oh, ternyata saya punya ini. Saya berkembang banyak, ini saya sebagai sharing, saya berkembang banyak di setahun terakhir ini, justru ketika saya mengawali langkah ini dengan mencintai umat yang ada di Surian. Ternyata cinta terhadap umat Allah membuat saya menemukan dan melihat banyak hal tentang diri saya sendiri yang selama ini tidak pernah saya jumpai. Andai kata saya tidak memiliki cinta itu, mungkin saya tidak akan pernah menemukan hal-hal yang ternyata ada di dalam diri saya.
Tetapi untuk menemukan itu, kita ditantang untuk berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi fakta yang tidak menyenangkan, dan bahkan berani untuk terbakar, berani untuk hangus. Ya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta yang membuat kita mampu melihat hal yang ilahi di dalam pribadi yang terlihat sangat manusiawi. Kita seringkali mudah menolak orang. Ya. Ada orang yang tidak menyenangkan, lebih baik kita singkirkan orang itu. Lebih baik orang itu tidak ada di dunia ini. Atau lebih baik orang itu kita geser atau kita pindahkan. Tetapi perspektif iman kekristenan mengatakan, cinta akan membuat kita mampu melihat hal yang ilahi di dalam pribadi yang terlihat sangat manusiawi. Cinta yang membuat kita mampu melihat misteri ilahi di balik peristiwa-peristiwa yang terlihat sangat duniawi. Hanya orang yang memiliki cinta yang akan mampu memaknai sesuatu. Ya. Cinta yang membuat kita mampu melihat hal-hal yang luar biasa di balik hal-hal yang terlihat sepele. Ini ya. Refleksi saya terhadap sosok Santo Yosef mengarahkan saya untuk melihat hal ini. Seorang yang di belakang layar tetapi memainkan peranan yang sangat sentral atau sangat penting dalam sejarah keselamatan Allah menjadi manusia itu. Orang yang tidak pernah muncul, yang bahkan tidak diizinkan berbicara di dalam kitab suci, tetapi peranannya sangat luar biasa. Ya. Kemampuan kita untuk melihat orang-orang yang tampaknya tidak berarti, tetapi kemampuan kita untuk melihat ternyata Allah juga berkarya di dalam diri orang-orang yang sering kita anggap sepele, yang kita anggap tidak punya peranan. Kemampuan kita untuk melihat hal yang luar biasa di dalam diri orang itu tanda kita sedang memiliki cinta. Orang yang tidak memiliki cinta, dia tidak akan sanggup melihat hal yang ilahi di dalam pribadi atau perkara yang bersifat duniawi. Ya. Nah, saudara-saudari, ada tipe-tipe orang yang suka diberi peran, tetapi tak suka dituntut tanggung jawab. Ya ini, kita akan masuk lebih menjurus sekarang. Tadi dasar teori-teori sedikit. Nah, sekarang coba kita lihat yang lebih spesifik. Ya. Ada tipe-tipe orang yang suka diberi peran, tapi tak suka dituntut tanggung jawab. Banyak orang yang suka disebut Kristen, tapi tidak mau menjadi sama seperti Kristus. Banyak. Banyak sekali. Banyak orang yang ingin disebut Mesias, ingin jadi Mesias, tetapi tidak mau disalibkan. Banyak orang membatasi iman hanya pada kriteria nyaman. Banyak. Banyak orang berdoa di depan Yesus yang tersalib, tetapi isi doanya justru memohon agar tidak mengalami salib. Itu banyak. Kalau kita orang Katolik semua di sini, kita mengawali doa dengan tanda salib. Tetapi kemudian isi doa kita semuanya berisi penolakan terhadap salib. Bapak Ibu sadar apa tidak akan hal ini untuk perlu dievaluasi. Kita datang ke gereja, kita lihat Yesus yang tersalib dan kita buat tanda salib. Tapi apa yang kita ucapkan? Aku tidak mau mengalami salib. Itu. Di balik doa, kita sedang terjerumus di dalam fantasi keliru mengenai iman. Nah, saudara-saudari, mungkin sampai pada poin ini, coba kita renungkan bagaimana pengalaman doa kita, pengalaman iman kekristenan kita. Apakah kita membangun iman ini dengan fantasi, atau memang benar-benar seperti apa yang Yesus mau? Paling sederhana yang kita bisa lihat adalah dari doa pribadi kita sendiri. Nah, sekali lagi saya katakan, kita membuka doa dengan tanda salib. Tetapi acap kali, semoga tidak semua, acap kali kita menghiasi permohonan kita yang isinya justru menolak salib. Ini penistaan terhadap Kristus, bahkan itu terjadi di dalam kegiatan iman. Ini hati-hati. Banyak orang yang motivasi imannya seputar imajinasi akan kemakmuran, akan kekayaan, kesuksesan, dan lain-lain. Banyak orang beriman yang membangun konsep imannya, mohon maaf saya katakan, versi iblis atau versi setan. Banyak orang beriman yang membangun konsep imannya dalam
versi yang bukan versi Kristus. Karena itu hati-hati, jangan beriman menggunakan fantasi, jangan beriman menggunakan inspirasi pribadi, jangan beriman menggunakan mimpi-mimpi. Akhir-akhir ini saya sering ditanya, Romo, saya bermimpi ketemu Yesus, saya bermimpi begitu. Tidak. Sekali lagi saya katakan, hati-hati, jangan beriman menggunakan fantasi, jangan beriman menggunakan inspirasi pribadi, tafsiran pribadi, jangan beriman menggunakan mimpi-mimpi malam. Seorang yang beriman Katolik, standar imannya jelas, pengalaman para rasul. Ya. Saya akhir-akhir ini getol untuk menyuarakan ini di YouTube. Kekristenan sekarang banyak yang bergeser. Banyak yang bergeser dari kekristenan yang sebenarnya. Yang menciptakan iman kekristenan berdasarkan pikiran-pikiran sendiri. Menciptakan teologi yang bertolak belakang dengan apa yang diwariskan oleh para rasul. Siapa yang paling kenal Yesus? Para rasul. Dan justru itulah kita mendekatkan diri kepada para rasul supaya pengenalan kita akan Kristus tidak keliru, tidak salah, atau menjadi tidak sesat. Ya. Nah, jangan membangun konsep iman sendiri. Ini. Karena itu saya akan membuat sebuah konten, saya punya perencanaan apa yang perlu untuk dimiliki oleh persekutuan doa karismatik. Ya. Kalau mengundang saya untuk berbicara, saya akan belak-belakan ngomong. Saya ingin sebenarnya persekutuan doa itu pede dengan iman Katolik. Ya. Percaya diri dengan kekasan iman Katolik. Jangan menciptakan persekutuan doa yang isinya sebenarnya adalah kerinduan ingin menjadi Protestan. Atau ingin menjadi Pantekosta tetapi ingin tetap di Katolik. Mari kita berjuang untuk menjadi orang Katolik yang memang sungguh-sungguh Katolik. Yang mempromosikan kekasan Katolik, yang mempromosikan doa-doa secara Katolik, yang mempromosikan liturgi Katolik, yang mempromosikan spiritualitas Katolik. Ini perlu. Ya. Jangan sampai kita terjebak dan terkontaminasi terhadap teologi dan pandangan-pandangan yang akan menyeret kita untuk menjauh dari iman kekatolikan. Ada kecenderungan orang membatasi dan mengeluarkan unsur-unsur pengorbanan salib dari pribadi Kristus dan mengidentikannya hanya sebagai pengusaha mujizat. Saya jengkel sekali kalau pewartaan tentang Kristus itu selalu diidentikan dengan kalau kamu ikut Yesus, kamu akan mengalami ini, mengalami itu. Itu pencemaran terhadap Kristus. Ya. Hati-hati saudara-saudari. Kemudian orang mengatakan, gereja di Katolik itu tidak seru. Tidak ada Roh Kudusnya di Katolik karena tidak ada mujizat di situ. Ini kalau ada orang yang sampai beriman seperti itu tuh orang beriman paling bodoh. Ya. Orang beriman yang aneh. Kalau dia membatasi Kristus hanya dari segi mujizatnya. Mari kita akan lihat lebih dalam apa yang saya maksudkan di situ. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu tetap bertahan di ini, jangan kemana-mana, nanti rugi. Orang lebih suka dengan gambaran-gambaran indah tentang Yesus, namun menolak pelukisan akan penderitaannya. Ini ya. Apalagi sampai tidak mau menaruh Yesus yang tersalib. Hati-hati. Orang ingin mencintai Yesus tetapi bukan Yesus yang tersalib. Teologi, banyak kekristenan, aliran-aliran kekristenan berkembang ke situ. Saya berani terus terang mengatakan itu, karena bagi saya itu menyimpang dari apa yang diwariskan oleh para rasul. Orang ingin mencintai Yesus tetapi bukan Yesus yang tersalib. Karena itu jangan sembarangan, karena ada Yesus jadi oke sajalah. Yang penting kan ada Yesus di situ. Termasuk pilih-pilih lagu. Kalau ada kata Yesus di situ berarti sudah itu lagu rohani. No. Ya. Perlu kecermatan dan perlu kedewasaan dalam beriman. Coba kita lihat pengalaman Paskah sekarang. Yesus yang bangkit itu menunjukkan
memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan luka-luka. Ya. Kalau kita melihat pernyataan sikap dari Thomas, sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas luka itu, dan sebelum aku masukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Orang Katolik harus ngomong begitu. Sebelum aku menyentuh luka penderitaan, aku tidak akan percaya kalau itu betul-betul Kristus. Ya. Kita seringkali memaknai kata-kata Thomas ini sebagai kata-kata orang yang tidak percaya. No, ini justru kata-kata yang tajam tentang bagaimana mengalami Kristus yang sebenarnya. Ya. Orang yang ingin mencintai Kristus tapi tidak berani menyentuh luka, menolak penderitaan, itu dia mencintai Kristus secara fantasi, secara imajinasinya. Yesus yang bangkit itu tandanya apa? Dia tunjukkan luka-lukanya. Ya. Ada yang bertanya bagaimana pendapat Romo tentang bahasa roh. Ini tema lain ya, nggak usah menyimpang dulu. Kita fokus dulu di sini. Karena ini penting sekali. Penting sekali. Orang lebih suka dengan gambaran indah tentang Yesus, namun menolak pelukisan akan penderitaannya. Orang ingin mencintai Yesus, tetapi bukan Yesus yang tersalib. Nah, hati-hati. Hati-hati, orang Katolik banyak yang kurang paham akan hal ini, dan diiming-imingi dengan kalau ada kesembuhan itu berarti ada Roh Kudus di sana. Jadi sangkamu, Roh Kudus tidak hadir di dalam penderitaan. Ya. Sangkamu, Roh Kudus tidak hadir di padang gurun. Ya. Orang yang masih berpikir begitu, saya sangka perlu refleksi banyak. Ya. Jangan terkecoh dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang mengaku mencintai Yesus, tapi sebenarnya mungkin hanya pikiran dan perasaannya, tetapi sejatinya tidak. Saudara-saudari, Yesus yang bangkit, ya. Tadi Thomas mengatakan itu. Sebelum aku mencucukkan tanganku, memasukkan jariku, sekali-kali aku tidak percaya. Ya. Orang yang beriman pada Yesus tanpa mau menyentuh luka, itu hanya ilusi dan fantasi. Karena itu Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, orang Katolik mesti punya itu. Kalau ada pewartaan tentang Yesus, tetapi tidak menyentuh pewartaan mengenai gambaran real tentang Yesus, yaitu salib, luka, jangan aku tak akan percaya dengan pewartaan yang seperti itu. Kalau ada pewarta yang mewartakan tentang Yesus yang membuatku menjauhkan diri dari luka-luka Kristus, aku tidak akan percaya dengan pewartaan Kristus yang seperti itu. Harus begitu. Kita harus seperti Thomas. Ya. Karena itu saudara-saudari, ya, kalau ada ajaran iman yang mengaku Kristen, ada pengajaran dari gereja-gereja yang menawarkan kemudahan-kemudahan, kenyamanan, kemakmuran, sebagai imbalan karena mengimani Kristus. Kalau ada yang mewartakan bahwa di persekutuan ini, di komunitas itu, atau di gereja ini, di gereja itu, ada Roh Kudusnya sehingga terasa lebih gimana gitu, katakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mengapa begitu? Karena iman yang benar akan Yesus mengharuskan kita melihat dan menyentuh luka itu. Ini ya. Tolong refleksikan dalam-dalam tentang hal ini dan katakan kepada anak-anak Anda yang mempunyai anak yang mungkin sudah mulai terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran Kristen yang non-Katolik supaya memiliki pemahaman yang benar. Itu mujizat terbesar. Saya punya refleksi begini. Mujizat terbesar dalam hidup kita yaitu ketika kita bisa memiliki kesempatan untuk menjadi seperti Kristus. Ini Bapak Ibu. Kalau kita berkesempatan untuk mengalami luka karena memperjuangkan sebuah kebaikan dan kebenaran, kita memiliki kesempatan untuk mengalami itu. Kita bersyukur karena kita mengalami seperti apa yang Kristus alami. Dan ini yang kita syukuri. Ya. Ini mujizat, karena kita memiliki kesempatan untuk bisa menjalani apa yang kecil, bagian kecil dari apa yang dulu Yesus pernah rasakan. Tetapi bagaimana mungkin kalau kita selalu bermohon menghindari luka? Kita buat tanda salib, doanya supaya aku tidak mengalami penderitaan. Supaya aku tidak mengalami salib, supaya aku tidak dirugikan orang, supaya aku tidak diginikan orang, dan sebagainya.
Kalau kita selalu bermohon, jangan bersentuhan dengan luka. Aku tidak mau ketemu dengan orang yang nanti nyakitin aku. Aku nggak mau ketemu orang nanti yang akan merugikan aku. Kapan kita akan tahu bahwa kita memang butuh, kita memang memiliki cinta di dalam diri kita? Kapan kita tahu kalau kita tidak pernah menjumpai orang yang akan membuat kita mengenal diri kita, mengenal kelemahan dan mengenal luka kita? Kapan kita akan menyentuh luka diri kita sendiri dan luka orang lain? Kelemahan diri sendiri dan kelemahan orang lain, kalau kita selalu memandang negatif kelemahan dan memandang negatif luka, kemudian menghindarinya. Kapan kita akan bersentuhan dengan Kristus secara real yang terluka kalau kita antipati dengan kelemahan, antipati dengan kemiskinan, kalau kita antipati dengan penderitaan, antipati dengan kerugian, antipati dengan pengorbanan? Kapan kita akan ketemu dengan Yesus yang real? Kalau angan-angan kita terhadap iman selalu membuat kita bermohon supaya tidak ada penderitaan, tidak ada luka, tidak ada tangis, kapan kita akan ketemu Yesus? Ya. Nah, saudara-saudari, saya tidak tahu apa yang ada dalam benak Anda sekarang. Ya, semoga kata-kata saya tidak membingungkan, tetapi membuat kita berpikir apa yang perlu untuk kita benahi dalam konsep iman kita selama ini. Dahulu ketika Anang Hermansyah cerai dengan Krisdayanti, dia menciptakan sebuah lagu, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Ini bukan lagu Kristen. Ya pasti, itu kan lagu pop ya. Tetapi maksudnya, jangan pernah katakan itu di dalam, jangan pernah membuat syair itu menjadi bergema dalam dirimu. Engkau gagal jadi orang Kristen kalau gitu. Benar ku mencintaimu, tapi bukan begini loh. Cinta justru membuat kita harus berani menerima hal-hal yang menyakitkan. Ya. Kalau semuanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bukan cinta, itu adaptasi namanya itu. Ya. Yesus sendiri mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Ukuran cinta justru ada pada pengorbanan. Kalau mengatakan aku mencintaimu tapi bukan seperti ini, itu bukan cinta sebenarnya. Cinta bahkan mendorong orang bukan hanya rela kehilangan harga diri, tapi malah kehilangan nyawa. Kita rehat sejenak. Saya tidak punya kopi tapi hanya punya air aqua. Mari saudara-saudari, kita lihat poin berikutnya. Saya masih punya waktu berapa menit untuk bicara? Setengah jam, Romo. Oh, masih setengah jam. Baik. Mari kini kita melihat sedikit motivasi kita dalam beriman. Ya. Motivasi kita dalam pelayanan. Beberapa waktu yang lalu, ketika diskusi tentang tema apa yang menarik untuk disampaikan di persekutuan doa ini, seorang ibu mengungkapkan mungkin perlu diberi pencerahan tentang apa arti pelayanan, Romo. Begitu. Ini saya akan sedikit masuk ke sini. Banyak orang Kristen saat ini ingin masuk dalam pelayanan itu karena kepentingan. Nah, kepentingan bisa macam-macam. Itu tadi saya katakan, mendekati bait Allah karena untuk berjualan. Itu yang Yesus obrak-abrik gitu. Nah, kalau sekarang saya obrak-abrik juga. Begitu. Banyak orang yang mencintai, ingin masuk dalam pelayanan, ingin mencintai gereja, tujuannya supaya dapat hal-hal tertentu yang dia inginkan. Tidak sedikit dari kita yang begini ya, tidak salah sebenarnya kita punya keinginan, punya harapan. Tetapi kalau kita mentuhankan harapan, lalu menjadikan gereja, menjadikan Tuhan sebagai sarana atau sekedar jembatan atau alat atau hamba untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu menjadi keliru. Gitu ya. Ada orang ingin pelayanan supaya dapat mujizat, ya. Supaya ini, supaya itu. Ya. Dan bukan menjadikan pelayanan sebagai kesempatan untuk menjadi seperti Kristus. Banyak orang ingin jadi Mesias tetapi tidak mau disalibkan. Banyak orang mencintai gereja tetapi tidak mau hangus untuk gereja. Saudara-saudariku, visi dari seorang yang mencintai Allah adalah Kristus. Visi atau penglihatan
ideal dari orang yang mencintai Allah itu adalah Kristus. Orang yang mencintai Allah, dia harus melihat dan memandang Kristus. Artinya apa? Cita-cita dari seseorang yang dekat dengan Allah adalah agar ia semakin menjadi seperti Kristus. Ini harus menjadi cita-cita paling dasar. Jadi jangan mencintai Allah supaya anakku tidak sakit, supaya suamiku sembuh, supaya Allah mengerjakan mujizatnya itu benar. Tetapi jangan demi mujizat kemudian kita mengabdi Allah. Artinya Allah itu hanya lompatan saja, hanya sekedar alat, sarana, jembatan, budak untuk kepentingan kita. No, ya, kita diajak mencintai Tuhan supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Ada satu umat yang protes tentang pernyataan saya ini. Bagaimana kita beriman tapi tidak boleh punya kepentingan, Rom? Ya, murid-murid Yesus itu dipanggil. Yesus memanggil murid-muridnya itu tanpa kepentingan. Mereka dipanggil untuk berelasi. Mereka tidak dipanggil karena itu Yesus tidak diceritakan dalam Injil murid-murid yang meminta Yesus menjadi guru. Yesus yang cari murid. Supaya apa? Orang jangan datang kepada dia karena kepentingan. Karena menjadi bagian dari murid Yesus itu kepentingan ilahi, bukan kepentingan kita. Ya. Kalau kita maknai kekristenan yang kita miliki sekarang sebagai ini panggilan Allah, itu berarti kepentingan Allah, bukan kepentingan kita. Kita menjadi Kristen sekarang itu bukan kepentingan kita, itu kepentingan Allah. Nah, maka menjadi keliru kalau kita mendekati Tuhan karena kita punya kepentingan. Akhirnya kepentingan Tuhan bisa kalah dengan kepentingan kita. Ya. Yesus yang cari murid, bukan murid yang cari Yesus. Yesus yang cari murid. Artinya kepentingannya Yesus sehingga dia memanggil kita. Begitu. Kalau di sini ada siapa ini? Filimon, ada Bapak Linus Kondang. Ya. Kalau Anda menjadi Kristen sekarang, menjadi Katolik, itu karena Tuhan ada kepentingan terhadap dirimu. Bukan engkau punya kepentingan terhadap Tuhan. Begitu. Ya. Pola berpikirnya diputar. Kalau tidak, kalau kita mendekati Tuhan karena kepentingan kita, ini kemuritan yang tidak sejati. Begitu, ya. Kita dipanggil menjadi murid Yesus karena kepentingan Yesus, bukan karena kepentingan kita. Nah, ini. Nanti kalau agak di sini perlu dipertanyakan, kita diskusi sesudah ini. Atau hanya dengan menjadi seperti Kristus itulah satu-satunya jalan untuk mengalami Allah. Karena menjadi seperti Kristus, itulah hidup yang menyukakan hati Allah. Tidak ada jenis kehidupan lain yang menyenangkan Bapa selain hidup yang seperti Kristus. Tidak ada jenis kehidupan lain. Orang Katolik, orang Kristen harus mengatakan amin terhadap hal ini. Tidak ada jenis kehidupan lain yang menyenangkan Bapa selain hidup yang seperti model hidupnya Yesus. Itulah kenapa Yesus yang tersalib itu ditempel, replikanya ditempel paling depan dalam arsitektur dalam dekorasi gereja, itu supaya orang yang masuk melihat, oh itu kalau mau jadi manusia itu seperti itu. Begitu. Kalau ingin jadi orang itu contohnya, nggak ada contoh lain. Nah, mari kita melihat sekarang seperti apa itu hidup Kristus. Ini hanya beberapa poin saja. Ya. Yesus itu memiliki otonomi diri yang kuat terhadap kebenaran. Pernah ingat cerita dia diundang makan oleh orang Farisi? Ketika diundang makan, apa yang dia buat? Dia bilang, celaka kamu orang Farisi, celaka kamu ahli Taurat. Mungkin waktu diundang makan, dalam saya punya kontemplasi, itu mungkin menjadi kesempatan lobby. Mungkin orang Farisi mengundang makan Yesus supaya lobby, kamu jangan terlalu gampang kritik kami dong. Kan biasanya begitu, orang kalau diundang makan tuh diskusi memperlunak gitu kan. Begitu. Romo-romo diundang makan oleh orang-orang kaya supaya jangan terlalu kritik-kritik kami ya. Begitu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak kompromi ya, relasinya dia tidak palsu. Dia tidak mau kebenaran itu menjadi lumpuh karena relasi yang tidak jelas. Ini. Kebenaran harus otonom. Jangan sampai kebenaran menjadi lumpuh karena relasi. Begitu. Jangan sampai kita hilang kekudusan karena relasi.
Jangan sampai relasi membuat kita bungkam untuk mengatakan yang benar. Itu Yesus tidak mau begitu. Otonomi diri itu perlu. Otonomi diri itu perlu. Nah, orang yang memiliki cinta, dia akan otonom. Orang yang memiliki Tuhan di dalam dirinya, dia akan otonom. Seperti kata-kata Yesus terhadap Nikodemus. Ya. Seperti angin yang bertiup kian kemari, kita bisa merasakannya, tapi tidak tahu dari mana dia datang dan kemana ia pergi. Otonom. Ada kemerdekaan batin di sana. Jadi orang yang tidak mampu menyuarakan kebenaran karena nanti dia tidak suka saya, nanti jangan sampai saya begini. Nah, kita perlu evaluasi diri, ya. Visi hidup Kristus itu otonomi dirinya kuat. Kenapa bisa otonom? Karena dia percaya ada cinta di dalam dirinya. Ya. Oke, yang kedua, visi hidup Kristus adalah membawa kabar sukacita pada orang lain dan bukan membawa teror atau ketakutan. Ya. Dia membawa kabar sukacita. Kalau nggak ada lo, nggak rame gitu ya. Jangan sampai kita kemudian kehadiran kita menjadi momok bagi orang lain. Aduh, kenapa sih harus ada dia? Kenapa sih harus ada dia? Jangan sampai begitu. Ya. Membawa kabar sukacita kepada orang lain. Ya. Yang ketiga, membawa terang atau cahaya dan menjadikan hidup kita alternatif bagi orang lain, bukan membawa kegelapan atau kebuntuan. Ya. Ini, jangan jadikan hidup kita menjadi kebuntuan bagi orang lain. Ada orang yang begitu ya. Ketika ditanya, oh Bapak tahu rumahnya Bapak Yohanes? Oh saya tidak tahu rumahnya. Sudah, dia hanya bilang tidak tahu dan diam. Tetapi orang yang hidupnya menjadi cahaya atau alternatif bagi orang, dia akan mengatakan begini. Oh saya tidak tahu rumahnya Bapak Yohanes, tapi tunggu dulu, saya mau tanya sama orang itu. Atau Bapak bisa tanya sama orang yang di sana. Begitu. Ya. Membawa jalan atau menunjukkan jalan pada orang lain, bukan membuat orang lain yang berjumpa dengan kita pergi dengan tetap membawa persoalan yang sama. Jangan sampai begitu. Buatlah orang yang pergi dari kita, itu persoalannya berkurang. Entah seberapa. Dan visi hidup Kristus yaitu menghadirkan kerajaan Allah, bukan kerajaan setan. Ya. Bertumpu pada relasi dengan Bapa, bukan asik dengan diri sendiri. Ini. Bertumpu pada relasi dengan Bapa. Yesus bisa semalam-malaman berdoa. Kenapa Yesus bisa sehebat itu, sekuat itu, otonomi dirinya mantep? Karena dia punya relasi yang mendalam dengan Allah, dengan Bapanya. Kita juga begitu. Kalau kita punya komitmen dalam diri, cinta dalam diri kita kurang, itu sudah ukuran paling jelas relasi kita dengan Allah itu dangkal. Mungkin kita banyak berdoa, tapi doa kita mungkin hanya membuat kita asik dengan diri sendiri, dengan apa yang kita inginkan, dan kita menutup, memblokir apa yang Tuhan mau sebenarnya. Ini ya. Relasi dengan Bapa menjadi kunci bagi kita untuk mampu mencintai. Dan Kristus itu mempersembahkan apapun demi kepentingan Bapa, termasuk penderitaan dan hidup. Dia secara manusiawi di Taman Getsemani bilang, ya Bapa, saya tidak mau mengalami ini. Salib susah, berat. Saya takut. Ya sudah, tapi kalau memang ini terjadi untuk kehendak-Mu, terjadilah padaku. Dia bilang begitu. Ya. Yesus tidak berhenti menolak. Ya. Secara manusiawi ada penolakan terhadap salib. Tetapi kemudian dia sadar, kalau memang salib adalah jalan yang bisa membuat kehendak-Mu terjadi, terjadilah. Nah, ini iman kita kalau kita berdoa. Jangan berhenti, Bapak aku tidak mau menderita, aku tidak mau rugi. Jangan hanya berhenti di situ. Kita boleh mengatakan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya takut, saya sedang sakit, anakku sedang begini, dan sebagainya. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita harus seperti Kristus yang mengatakan, tapi Bapak, kalau yang seperti ini adalah bagian dari apa yang Engkau mau, atau dengan ini kehendak-Mu akan lebih terlaksana, maka terjadilah. Nah, kita sanggup nggak sampai ke situ, Bapak Ibu? Ini refleksi untuk kita semua, bukan saya mengatakan ini saya sudah sempurna di hadapan Anda, tidak. Ini permenungan yang kita perlu konsumsi bersama. Baik, saya selesai, tapi saya ingin tambahkan dua hal sebagai penutup. Ya.
Beberapa hari yang lalu ada seorang yang bertanya kepada saya di WA. Dia bilang begini, Romo, apa arti duka cita yang dikehendaki Allah? Saya lupa persisnya. Dia mengutip teks dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus itu, ada yang mengatakan, ada teks yang menulis duka cita yang dikehendaki Allah. Apa itu duka cita yang dikehendaki Allah? Itu dalam Alkitab kita ya. Sebenarnya ini duka cita yang merupakan konsekuensi dari sebuah perjuangan kebenaran dan iman. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan duka cita yang tidak dikehendaki Tuhan, apa contohnya? Ya, contohnya ini, rebutan tanah, bacok-bacokan dan mati. Itu menderita, itu nggak dikehendaki Tuhan. Itu. Ya. Orang yang kecelakaan motor karena ngebut-ngebutan, itu duka cita, dan sepertinya itu salib. Tapi itu salib yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi salib dan penderitaan yang dikehendaki Tuhan adalah, kalau aku tetap bertahan mencintai istriku atau suamiku, sekalipun aku teriris-iris karena pengkhianatan, sekalipun aku kemudian merasa sakit hati karena itu, dan aku mau bertahan, supaya anakku melihat apa artinya kesetiaan, apa artinya komitmen, supaya anakku belajar tentang arti hidup, dan aku mau bertahan di situ. Itu duka cita yang dikehendaki Allah. Ya. Nah, saudara-saudari terkasih, orang yang sungguh kenal apa itu kebenaran ilahi, ia akan rela terinjak-injak, bahkan rela mati untuk mempertahankannya. Orang yang sungguh mengenal kebenaran ilahi, dia akan terdorong untuk semakin lebih rendah hati. Bukan untuk menyerah, tetapi memasrahkan diri kepada penyelenggaraan Roh Kudus. Ada orang yang memperjuangkan kebenaran di sebuah paroki, sampai kemudian berkelahi dengan pastor parokinya. Ada. Ya. Karena dia merasa benar, dia memperjuangkan itu, karena kebenaran yang dia perjuangkan, dia menjadi bentrok, keles, akhirnya dia harus pergi ke gereja lain, karena tidak mau ketemu dengan pastor di situ. Ada. Mungkin Bapak Ibu bisa cari contoh-contoh di mana kita seringkali punya kebenaran, dan kita ngotot-ngototan di situ. Ya. Saya mau katakan ini. Orang yang sungguh-sungguh percaya akan kebenaran, dia harus tunduk kepada kebenaran ilahi. Apa itu kebenaran ilahi? Roh Kudus itu menyelenggarakan. Ini. Roh Kudus hadir. Artinya begini, dia yakin bahwa kebenaran, sekalipun akhirnya dia harus diam, bahkan harus terinjak, bahkan harus mati, seolah-olah gagal perjuangannya, tetapi dia percaya kebenaran itu akan tetap berbicara dalam bentuk yang lain. Orang yang ngotot dengan kebenaran, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Roh Kudus juga memperjuangkannya, dia bisa dipakai setan untuk menghancurkan. Ya, ini. Perpecahan dalam gereja itu seperti itu. Dahulu Martin Luther memperjuangkan benar. Gereja Katolik juga yang melawan Martin Luther benar. Dua-dua punya kebenaran. Kritik yang ini benar, pembelaan yang ini benar. Tetapi kebenaran yang tidak disertai dengan kerendahan hati, itu akan digunakan oleh setan untuk memecah belah. Jelas ya. Karena itu dalam video saya terakhir, dua terakhir saya katakan, ada orang yang bilang munculnya banyak gereja itu karya roh. Itu bodoh orang. Ya. Munculnya banyak gereja itu justru itu jelas itu karya dari si jahat. Karena karya dari si jahat adalah perpecahan. Karya roh itu mempersatukan. Bagaimana bisa mempersatukan? Orang dituntut rendah hati dan percaya bahwa Tuhan juga bekerja, kamu nggak usah terlalu ngotot. Gitu. Kamu nggak usah terlalu, kalau perjuanganmu membuatmu akhirnya konflik, akhirnya menghancurkan, maka kebenaranmu tidak menjadi kebenaran yang murni. Kebenaran yang sejati itu terlihat ketika kita mampu diam. Seperti Kristus ya, di tengah pengadilan, perjuangannya dia apa? Diam. Kenapa Yesus diam? Dia bisa ngotot pada waktu itu. Tapi dia percaya Allah tidak tinggal diam. Kalau dia ngomong terus, secara manusiawi, ngomong terus. Malah Allah tidak punya kesempatan untuk berbicara. Kadang-kadang perjuangan kita itu kita ngomong-ngomong terus. Dan kita nggak percaya kalau Tuhan juga bisa berkata-kata. Ya, ini. Oke.
Seorang Kristen yang belum pernah mengalami sakitnya memperjuangkan nilai-nilai hidup Kristus, dia belum sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Seorang Kristen yang obsesinya kemakmuran, kejayaan, dan sejenis itu, yang apalagi sampai mengidentikan iman dengan tanda-tanda demikian, adalah seorang Kristen yang hidup dalam fantasi dan imajinasi. Nah, saya sangat berharap ini didengarkan oleh banyak orang. Saya tidak bisa melihat Anda semua di sini, saya hanya menggunakan HP, yang ada di layar saya hanya 4 orang. Semoga yang lain bisa mendengarkan ini. Orang Kristen yang obsesinya kemakmuran, kejayaan, untuk di balik imannya akan Kristus, sekali lagi, Ramon Deso katakan, orang Kristen yang begitu adalah orang Kristen yang hidup dalam fantasi dan imajinasi. Oke, saudara-saudari, seringkali penderitaan, pengorbanan kita hanya baru pada level sakit hati, harga diri, perasaan. Kita mungkin belum pernah sampai pada tataran fisik ya, sampai berdarah-darah seperti Kristus. Karenanya jika kita bisa mengalami pengalaman salib, karena memperjuangkan sesuatu yang benar, mari kita bersyukur karena kita bisa turut ambil bagian di dalam salib Kristus. Ya. Itulah kenapa tadi saya katakan salib Kristus menjadi replika paling besar di dalam ornamen gereja Katolik, supaya orang melihat seperti itulah hidup yang dikehendaki Bapa. Kalau ada orang Kristen yang sudah tidak tertarik atau tidak lagi berminat dan berhasrat ingin menjadi seperti Kristus, ya sedang menyangkal Kristus. Tanpa kita sadari banyak pengajar-pengajar iman Kristiani yang mengarahkan umat untuk mengenal Kristus bukan dari luka-lukanya. Ini banyak. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau ada pengajar sekali lagi yang sudah mulai mengarahkan Anda untuk mengabaikan penderitaan Kristus, itu bukan pengajar Kristiani yang dikehendaki para rasul. Oke, kita harus cermat dan waspada, sebab pekerjaan iblis adalah mengelabui. Kita mungkin terlihat beriman Kristen, tetapi spiritualitas kita bukan spiritualitas Yesus. Ya. Orang yang menyanyi lagu, ya Yesus, belum tentu dia memiliki spiritualitas Yesus. Ya, ini. Orang yang sering memuji-muji Yesus itu belum tentu di dalam hatinya memiliki spiritualitas Yesus. Jangan terkecoh. Orang yang sering berkhotbah tentang Yesus belum tentu di dalam dirinya punya spiritualitas Yesus. Itulah mengapa penekanan pada Yesus dan pada salibnya adalah dasar paling penting untuk mengenal dan untuk mencintai Kristus. Saya sangat senang tadi di lagu pembuka dari persekutuan doa ini yang ditampilkan adalah gambar Yesus yang tersalib. Ya, ini Bapak Ibu, saya senang tadi melihat itu. Oke, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Orang yang tidak mau hangus tidak akan pernah mencintai Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik. Amin. Terima kasih Romo, materinya luar biasa. Yang saya dapatkan dari sini bahwa pertama kita harus tunduk kepada kebenaran ilahi. Kadang-kadang kita sebagai umat, ya kadang mungkin ada gontok-gontokan dengan Romo Paroki, tetapi yang terlebih baik itu kita diam. Diam bukan berarti kita kalah, tetapi seperti Romo katakan tadi, diam itu dalam diam terdapat kebenaran yang sejati. Ya, amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing atau ada yang memberikan pertanyaan kepada Romo, silakan. Saya buka 2 pertanyaan dan 1 sharing. Ada pertanyaan itu di kolom chat 2. Boleh langsung dibacakan aja, Koben. Bisa langsung dibaca saja, Koben. Oke, baik, saya baca saja ya. Dari Ibu Diana. Bapa menghendaki semua manusia seperti Yesus. Yesus menembus manusia supaya boleh kembali kepada kasih Bapa. Memberi contoh kepatuhan dan kasih yang hidup. Apakah artinya manusia harus seperti Kristus, mati, disiksa, disalib? Saya pernah dengar ada kata, Yesus rela menderita, sengsara, miskin, dan papa supaya kamu kaya dan bahagia. Apakah benar? Apa manfaat penderitaan manusia untuk Bapa? Mungkin begitu, Romo, silakan. Baik, saudara-saudari,
Yesus menderita untuk menebus kita. Yesus rela tersalib untuk menunjukkan kita apa arti kehidupan. Ya. Ini paradoks. Artinya begini, kematian Kristus itu menghidupkan kita. Kita selama ini mungkin kelihatan hidup, tetapi kita mati bagi Allah karena hidup kita bernafas di dalam dosa. Begitu. Jadi kematian Kristus membelalakkan mata kita, apa arti kehidupan yang sejati dan mana kehidupan yang palsu. Begitu. Ini yang disebut dengan kaya itu. Ya. Jadi kekayaan Yesus mati untuk kita supaya kita kaya, bukan supaya kita punya banyak mobil, bukan supaya kita banyak harta, bukan supaya kita tidak akan mati karena sehat terus dari lahir sampai umur berapa. Bukan tentang itu. Itu pandangan yang sangat miskin sebenarnya. Jadi Yesus rela mati untuk kita supaya kita mengenal apa makna hidup sebenarnya. Ya. Saya pernah menyajikan sebuah pemaparan tentang kenapa Allah harus repot-repot jadi manusia. Ada 3 di situ, saya menawarkan jawabannya. Bapak Ibu bisa cek di saya punya link di YouTube saya. Untuk apa Allah repot-repot jadi manusia? Salah satunya apa? Supaya manusia bisa tahu bagaimana sih atau seperti apa sih hidup yang berkenan di hadapan Pencipta itu. Ya. Supaya orang bisa tahu hidup yang dikehendaki Allah itu kayak apa. Begitu. Mana yang sesungguhnya benar-benar hidup? Kita mungkin kelihatan hidup, tetapi kita hanya mungkin bernafas. Ya, jaringannya Romo mungkin tidak baik. Harap bersabar, Bapak Ibu. Ya, apa Romo masih ada di dalam ya? Sebentar. Putus. Tidak ada Romo. Putus jaringan kali. Ya, putus, tidak ada. Apa itu? Romo ayah. Saya di pastor. Ya, sambil menunggu Romo, mungkin ada yang mau sharing dari tadi pemaparan Romo. Mungkin ada yang bisa sharing satu dulu sambil menunggu Romonya masuk. Bapak Ibu silakan. Pak Yosep mungkin. Yosep Adriat. Silakan Pak Yosep. Terima kasih Bu. Sejujurnya kalau saya kan salah satu subscriber dari Romo Deso, Romo Abah. Sejujurnya kalau mendengar Romo bicara itu kayak betul-betul semua kalimatnya bagi saya semua kalimatnya itu berisi gitu ya, berisi. Jadi saya senang sekali kalau mendengar Romo berbicara. Jadi memang selalu kayak menyakitkan, tapi lebih bagus menurut saya supaya kita terbangun, membangunkan kita. Jadi cara berbicaranya itu dengan suaranya yang bagus membuat kita kayak bangun gitu. Itu saya, terima kasih. Terus dari materi yang disampaikan Romo, apa yang didapat nih Pak Yosep? Yang paling menarik bagi saya, yang paling berkesan adalah ketika beliau tadi mengatakan bahwa kadang ada orang Kristen yang berdoa di depan salib, tapi dia tidak mau memikul salib. Saya kira memang banyak orang yang mengikuti Yesus karena mau mendapat yang enak-enak saja, tapi tidak mau menderita. Itu yang banyak sih sebenarnya, Bu. Tapi itu yang paling berkesan bagi saya, yang mungkin akan menjadi PR, seperti apa saya berdoa di depan salib, dan seperti apa saya memahami setiap penderitaan yang harus saya alami karena mengikut Kristus. Itu saya, terima kasih.
Ya, benar. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti enak-enak, tidak ada pencobaan. Justru semakin ikut Yesus itu rasanya salib semakin berat. Tapi bukan halangan karena Yesus sendiri yang notabene adalah anak Allah sudah mengalami itu semua. Oke, sambil nunggu pastor lagi, Romo lagi, ada lagi mungkin yang mau sharing? Pak Petrus mungkin, Petrus Lapeng. Ya, bisa juga mau sharing kalau apa namanya. Menurut saya juga apa namanya, saya kagum dengan Pastor Yohanes ya namanya tadi itu. Tadi saya dalam hati saya, wah cocok ini kalau orang dia apa namanya menghadapi orang-orang muda ini supaya jangan cepat apa namanya menyeberang Sungai Yordan. Kemudian cocok juga untuk orang-orang yang apa namanya Katolik KTP saja. Ya. Jadi menurut saya bagus apa namanya luar biasa menurut saya. Ada pertanyaan saya tadi, tapi apakah ini di apa namanya? Ada pertanyaan saya juga tadi Pak Beni, bagaimana itu? Iya, nanti dibacakan atau langsung nanti dikasih kesempatan Pak Petrus langsung bertanya langsung. Oh, bisa. Ya. Iya. Nanti ada 2 pertanyaan ya Pak Petrus. Ya ada 2. Kita bisa aja nanti karena kan saya tujukan ke sama kita toh. Iya. Oke Pak Petrus. Iya. Romo sudah balik. Oke, baik. Kayaknya Romo sudah mulai bergabung kembali. Tuhan. Boleh silakan Koben. Mati lampu. Oh iya. Tidak apa-apa Romo. Tadi kita sharing sedikit. Silakan Koben. Ada yang beri pertanyaan? Silakan. Ya. Silakan Koben dibacakan. Iya. Ada pertanyaan dari seseorang, cinta membutuhkan pengorbanan atau penderitaan, tetapi kenyataannya pengorbanan atau penderitaan selalu dihindari orang. Bagaimana hal ini jika dikaitkan dengan iman? Ya, itu pertanyaannya. Mungkin sama dengan pertanyaan ini Romo, apakah penderitaan itu berasal dari Tuhan atau akibat ketidaksetiaan manusia? Silakan Romo. Baik, saya sedikit menyambung yang tadi ya. Kematian Kristus kita sebut memperkaya, itu berarti itu. Artinya kita oleh Kristus diperkenalkan atau ditunjukkan tentang apa sebenarnya hidup yang sebenarnya itu. Mana yang benar-benar hidup dan mana yang pura-pura hidup. Ya. Karena itu Yesus pernah bilang ketika dia panggil muridnya dan orang mau kuburkan orang mati, ayahnya dibilang apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tetapi kamu ikutlah aku, karena hidup bersama Kristus itulah hidup yang sebenarnya. Atau hidup yang dipanggil untuk menjadi seperti Kristus atau ambil bagian dalam kehidupan Kristus, itulah hidup yang sebenarnya. Tetapi orang yang menolak untuk menjadi seperti Kristus itu menyerupakan diri dalam budaya atau hidup dalam budaya kematian atau bernafas dalam kematian. Nah, kalau mengatakan cinta membutuhkan pengorbanan, tapi banyak orang mengabaikan pengorbanan bahkan menolak kebenaran, menolak penderitaan untuk itu. Nah, justru itulah Kristus menunjukkan kepada kita apa yang disebut cinta sejati atau apa yang disebut hidup yang sebenarnya. Begitu. Jadi kenyataan bahwa kita tidak ingin menderita itu benar, kita tidak ingin menderita. Siapa yang mau menderita? Tidak ada orang yang mau memang sungguh-sungguh mau miskin dan mau sakit dan sebagainya. Tidak ada. Tetapi, saudara-saudari, kita diminta untuk, kalau kita mengalami itu, jangan cepat-cepat menolak.
Karena apa? Itu bisa digunakan atau bisa menjadi jalan, bisa menjadi jembatan untuk Allah, untuk Kristus menyatakan kehendaknya. Ya, maksudnya begini, kalau orang mengatakan cinta membutuhkan pengorbanan, tapi orang mengabaikan pengorbanan, ya itu menjadi gambaran paling jelas dia tidak memiliki cinta atau dia memang tidak sungguh-sungguh mencintai. Kalau itu seorang perempuan, wanita, seorang remaja yang sedang jatuh cinta, lalu kemudian dia menemukan jatuh cinta atau dicintai oleh katanya dicintai oleh orang yang tidak mau berkorban untuk dirinya, itu sangat jelas bukan sebuah cinta. Begitu. Jadi prinsip umum kita atau prinsip dasar kita, cinta selalu berkaitan dengan pengorbanan. Bahkan Yesus secara eksplisit, secara tegas mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Begitu. Jadi ini definisi kasih menurut iman Kristiani. Itulah mengapa kalau ada orang yang menyempitkan iman, menyempitkan kekristenan, justru digunakan untuk menghindari salib, menghindari luka. Kalau kamu mencintai Yesus, kamu tidak akan mengalami ini. Maka sejatinya itu adalah penipuan. Ini yang oleh para rasul disebut sebagai pengajar-pengajar palsu. Ya. Yang disebut oleh Petrus sebagai singa mengaum-ngaum mencari mangsa. Teguhlah dalam iman. Ya. Rasul Petrus bilang begitu dalam suratnya. Waspadalah dan berjagalah sebab setan musuhmu itu mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsa. Teguhlah dalam iman. Ya. Ini seperti itu tanggapan saya, Ibu. Ya, terima kasih Romo. Ada lagi pertanyaan satu, Koben? Atau yang mau bertanya silakan di-unmute satu lagi. Saya beri kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan di-unmute. Ibu, saya yang tadi saya sudah chat pertanyaannya. Langsung aja Pak Yosep, langsung aja. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Yosep. Saya Yosep Romo. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Romo bila ada orang sakit yang merasa bahwa penyakitnya adalah hukuman atas dosanya gitu. Dan yang kedua tadi itu yang apakah penderitaan itu berasal dari Tuhan atau akibat dari ulah manusia sendiri? Saya terima kasih. Tentang apakah sakitnya dimaknai sebagai hukuman dari Tuhan, itu pandangan kalau kita lihat dalam Alkitab, memang ada pandangan seperti itu zaman Perjanjian Lama, bahkan di zaman Yesus orang sering menghubungkan sakit kusta sebagai efek dari dosa dan sebagainya. Dan pandangan ini terbawa-bawa sampai sekarang, sampai pada zaman ini yang mengatakan sakit itu hukuman dari Tuhan, itu karma dari yang ilahi dan sebagainya. Tentu beriman kita tidak demikian ya. Kita jangan sampai terjebak dalam pemikiran seperti itu. Terimalah fakta sakitmu sebagai bagian memang dari kenyataan hidupmu. Banyak penyebab orang sakit, orang yang gemuk, selalu makan daging lemak babi terus-menerus dan tidak bisa kontrol diri, dia bisa sakit, ya begitu. Orang yang selalu minum-minum keras, dia juga bisa sakit. Tapi kalau kita menspiritualisasi sakit sebagai dihubung-hubungkan dengan Tuhan, ada kemungkinan kita justru akan terjebak dalam dosa, dalam 10 perintah Allah itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu juga. Jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan bukan berarti maki-maki dalam nama Yesus. Bukan. Tapi lebih daripada kita salah memahami Allah. Itu. Kita salah memahami seperti apa Tuhan itu. Karena itu jangan terlalu cepat-cepat mengatakan menghubung-hubungkan penderitaan, sakit itu dengan Tuhan. Kemudian orang mengatakan apakah penderitaan itu berasal dari Tuhan atau dari ulah manusia. Bapak Ibu, saya berharap menengok salah satu ulasan saya tentang lagu Waktu Tuhan yang pernah saya kritik, ya, yang mengatakan bila kau izinkan sesuatu terjadi itu pasti untuk kebaikanku, di mana saya mengutarakan
beberapa statement ketika saya tidak menyetujui lagu itu. Penderitaan adalah fakta dari hidup yang harus kita lewati. Tidak ada orang di dunia ini yang luput dari penderitaan, tidak ada. Tidak ada orang yang hidup tanpa padang gurun. Seperti situasi di Israel, orang dari satu tempat ke tempat lain mau tidak mau dia harus melewati itu. Begitu. Jadi penderitaan atau fakta negatif dalam hidup bukan sebagai sesuatu yang tidak ada lalu diada-adakan oleh Allah. No, tapi itu menjadi fakta atau menjadi satu kesatuan dari fakta kehidupan. Ada sehat, ada sakit, ada siang, ada malam, ada lapar, ada kenyang, ada haus, ada kelegaan, terpuaskan dan sebagainya. Jadi mengatakan bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu berasal dari Tuhan, nah itu bisa membuat kita kemudian mengkambing hitamkan Tuhan sebagai penyebab hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu bagi saya itu dosa ya. Itu dosa yang dalam perintah Allah yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ketika kemarin di NTT ada bencana alam yang begitu dahsyat, orang bertanya apakah itu memang kehendak Allah. Tsunami di Aceh yang kemarin tahun 2005 itu apakah itu kehendak Allah? Jelas bukan. Perspektif iman Kristiani bukan. Apakah Yudas mengkhianati Yesus itu kehendak Allah? Bukan. Begitu. Tetapi bahwa Allah bisa berkarya di balik dosa manusia, Allah bisa berkarya di balik bencana alam. Itulah keilahian atau kemahakuasaan Allah. Karya Allah tidak dihentikan oleh bencana, karya Allah tidak dihentikan oleh pengkhianatan manusia, tetapi Allah tidak pernah mengizinkan